Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Guru Deso. Sobat Guru Deso dimanapun berada, mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Pada video kali ini, Guru Deso akan kembali lagi berbagi tutorial bagaimana cara mudah membuat aplikasi sederhana penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk itu, sebelum kita membuat aplikasi tersebut, sedikit perlu dijelaskan bahwa PPDB tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya diakibatkan karena wabah virus COVID-19. Nah, oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan surat edaran tentang tata cara penerimaan peserta didik baru tahun ini. Nah, poin penting yang perlu diperhatikan adalah PPDB tahun ini dilaksanakan melalui jalur penerimaan peserta didik online karena mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Nah, untuk itu Guru Deso pada kesempatan kali ini ingin berbagi tutorial cara cepat membuat formulir penerimaan peserta didik baru dengan mudah dan cepat. Nah, namun sebelum itu, jika channel ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda semua, tolong berikanlah komentar, like, dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Karena subscribe adalah gratis. Nah, baik Bapak Ibu, untuk bisa membuat formulir PPDB online, maka syarat yang harus kita miliki tentunya adalah punya Gmail dan punya Google Drive ya. Nah, untuk itu saya berikan contoh yang sudah jadi terlebih dahulu. Nah, di dalam drive saya ini sudah dibuat folder formulir pendaftaran siswa baru ini di sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Jaro. Kemudian di sini adalah contoh formulir pendaftaran yang sudah jadi. Nah, di sini ada bannernya, kemudian ada judul formulir. Kemudian di sini terdapat beberapa informasi yang biasanya memang diperlukan untuk menjaring calon siswa baru. Yang pertama mungkin di sini identitasnya ya, identitas formulir ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk mempercantik formulir kita, bisa kita tambahkan beberapa video yang nanti bisa memberikan informasi lebih lengkap kepada calon peserta didik kita. Nah, di bagian kedua biasanya ada data diri calon siswa, mulai dari nama lengkap, NISN, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh formulir yang sudah jadi, Bapak. Nah, jika diperlukan, Bapak dan Ibu bisa menyertakan beberapa file pilihan di sini ya. Silahkan upload scan kartu keluarga, akta lahir, foto ukuran 2x3, 3x4, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai file pendukung. Nah, selanjutnya contoh lainnya nanti ke formulir ini juga dilengkapi bukti daftar PPDB-nya Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak sudah mengisi form tadi, maka secara otomatis nanti akan mendapatkan bukti pendaftaran yang nanti bisa dikirimkan ke WA mereka tadi. Nah, keren bukan? Oke. Bagaimana cara untuk bisa membuat formulir yang ini tadi yang disertai dengan bukti daftar? Nah, ikutilah tutorial berikut ini, tonton video ini sampai habis. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke TKP. Langkah yang pertama,
kita membuat folder khusus yang isinya adalah file-file yang berkaitan dengan PPDB tentunya. Nah, di sini biasanya untuk bisa membuat folder baru kita klik tanda positif di sini ya, plus. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik folder ya. Nah, kita buat. Nah, kita beri nama misalkan PPDB 2020 2021. Kemudian di klik buat, tunggu beberapa saat, maka foldernya sudah langsung bisa terbentuk ya. Kemudian kita double klik saja. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita buat form baru ya. Form baru di sini kita klik tanda plus lagi, kemudian klik lainnya, pilih Google Formulir ya. Ini bisa saja langsung kita klik aja, tunggu beberapa saat sampai terbuka formulir yang tadi ya. Kemudian kita klik saja judulnya ya. Di sini adalah PPDB, misalkan ini untuk sekolah saya SMA Negeri 1 Jaro tahun 2020-2021 ya. Di sini kalau ingin mempercantik tampilannya, kita bisa menambahkan banner tadi ya sebagai identitas dari form kita ini ya. Caranya silahkan langsung diklik saja di sini ya. Untuk pengaturan kita klik saja. Di sini ada tema ya, mungkin di sini kemudian mempercantik tampilan seperti tadi ya. Kita membuat bannernya ya. Ini ada, kita menambahkan foto di sini. Caranya tinggal kita tambahkan saja di sini, tambahkan gambar ya. Terlebih dahulu kita sudah menyiapkan mungkin sniping dari identitas dari formulir kita ya. Di sini saya sudah mempersiapkan filenya. Kemudian kita klik cari ya. Kemudian kalau kita tadi sudah mempersiapkan misalkan, nah di sini kita bisa tambahkan ya. Nah, ukurannya ini misalkan ya, ini yang bisa kita gunakan ya untuk ditempelkan di formulir kita ya. Kalau sudah, nah ini seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya. Ini adalah identitasnya. Nah, ini bisa diberikan judul tadi ya untuk banner, kemudian tinggal saja diklik judulnya, kalau nggak usah juga tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut di bagian yang selanjutnya. Nah, di bagian deskripsi ini bisa dibuat ya, ini kata-kata untuk memberikan sambutan kepada para calon peserta didik kita. Bahasanya sih bebas saja ya Bapak Ibu, ini saya copy paste dari formulir saya supaya lebih cepat. Ini saya tulis di bagian, misalkan di bagian deskripsinya ya. Ini saya tempel di sini ya. Oke, ini kita ke bagian berikutnya. Ini nanti isinya adalah kalau ingin menambahkan video tentang profil sekolah misalkan. Tinggal kita klik saja di sini ya. Kemudian kita tambahkan lagi video ya. Kita tambahkan video di sini. Tambahkan video di bagian ini, kita klik icon video. Nah, di sini video biasanya diambil dari YouTube ya. Kebetulan kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah punya membuat profil sekolah yang diupload di YouTube, tinggal di copy linknya ya. Nah, linknya ini saya sudah mempersiapkan bagaimana cara mengkopinya. Misalkan kita buka channel YouTube ya, channel YouTube kita, kemudian kita klik ya channel YouTube-nya. Di sini saya yang sudah ada video promosi sekolah, itu nanti akan kita gunakan linknya.
untuk ditempel di Google. Akan kita tempelkan di form kita, yaitu ini ya, video promosi misalkan. Nah, kita klik yang titik 3 ini, kemudian ya ini bisa juga di sini ya, kita klik saja ya, kita stop dulu videonya, kemudian klik bagikan. Nah, ini ada link Bapak dan Ibu, kita klik salin saja, kemudian kita kembali ke tab formulir tadi ya, kita pastekan di bagian ini ya. Oke, setelah itu kita klik tombol cari. Nah, kalau sudah, ini kita klik kembali dan klik pilih. Nah, maka di sini sudah tampil video yang nanti akan kita gunakan sebagai tambahan informasi untuk menarik minat siswa, calon siswa kita ya. Ini kita kasih judul misalkan program unggulan Seman 1 Caro. Nah, oke, ini di bagian pertama isinya tadi ya, judul, kemudian ada bannernya, kemudian ada juga video-videonya. Nah, di bagian kedua nanti isinya adalah identitas dari calon siswa kita. Caranya adalah klik tanda sama dengan ini Bapak dan Ibu ya. Kita klik saja. Nah, maka muncul bagian yang kedua. Tadi kita lihat isinya adalah tentang identitas siswa ya. Nah, ini kita copy saja di sini supaya lebih cepat. Ya, kita copy, salin, kemudian tempel di sini, klik bagian, kita paste. Ya, kemudian di bagian deskripsi bisa diisi keterangannya ya, atau himbauannya. Isilah data berikut dengan benar. Nah, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan dengan cara mengklik tombol plus ya. Nah, biasanya di situ ada identitas diri, nama ya, nama lengkap. Nah, ini pilih ini ya, jawaban singkat saja. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian ini tombol wajib diisi perlu ya diaktifkan supaya nanti tidak terlewati. Kemudian untuk berikutnya kita duplikat saja. Setelah nama lengkap, biasanya informasi yang diperlukan itu adalah NISN ya. NISN ya, juga jawaban singkat wajib diisi, kemudian tempat tanggal lahir, garis miring tanggal lahir, kemudian apalagi ya informasi yang diperlukan, biasanya alamat ya, nomor WA, nomor HP. Ini bisa agama, boleh. Kemudian setelah agama bisa kita tambahkan kembali nomor ini, asal sekolah dulu ya, asal sekolah. Kemudian diperlukan berikutnya data tentang nomor HP atau WA. Nah, ini nanti penting untuk kita bisa menghubungi dia, baik itu memberikan informasi tentang bukti daftar maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan PPDB yang sedang dia ikuti. Nah, saya kira cukup informasi ini saja Bapak dan Ibu yang perlu kita tuliskan di form pendaftaran siswa baru ya. Jadi jangan terlalu banyak supaya nanti anak-anak tidak mengalami kesulitan ya. Jadi tidak banyak pertanyaan nanti ya. Oke, kalau sudah, coba kita preview dulu ya. Kita pratinjau, klik ya, formulirnya seperti apa. Nah, ini pratinjaunya seperti ini ya Bapak dan Ibu.
perlu kita cek kembali ya. Di sini ada berikutnya ya, halaman berikut ini kalau kita putar, nah ini bisa langsung di sini tayang mengenai program-program unggulan yang ada di sekolah yang sedang dia akan ikuti nantinya ya. Nah, ini fungsinya untuk menarik, menambah informasi, menarik minat dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu untuk membuat formulir pendaftaran online ya. Cukup mudah, simpel saja. Nah, kemudian supaya ini nanti bisa kita bagikan kepada calon siswa kita, maka langkah-langkahnya adalah kita klik kirim ya. Kita klik kirim terlebih dahulu di sini. Nah, kita kopikan linknya ya. Nah, linknya ini masih terlalu panjang, seperti biasa kita perpendek terlebih dahulu. Kemudian kita klik salin. Nah, untuk mempercantik tampilan link kita yang seperti ini supaya memiliki identitas yang jelas, kita bisa menggunakan alamat ini ya, Bitly ya, biasanya Bitchin ya. Nah, menggunakan alamat Google saya, ini ada beberapa pilihan, ada Google, ada Twitter, ada Facebook. Nah, lebih mudah kita pakai Google saja. Nah, di sini masuk aja langsung, tunggu beberapa saat sampai kita masuk ya ke alamat tadi. Nah, di sini pilih saja akunnya. Ya. Nah, ini adalah akun Bitly saya. Kemudian cara mempercantik tampilan dari link kita tadi, kemudian klik aja create ya. Kemudian paste long URL tadi kita pastekan saja di sini. Nah, ini adalah tampilan link yang tadi kita copy dari Google Formulir kita ya. Nah, di sini kita modifikasi saja Bapak dan Ibu. Nah, di sini klik aja. Nah, ganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalkan PPDB Semen 1 Jaro 2020 misalkan, atau nama yang lain terserah Bapak Ibu. Kemudian kita klik save ya. Save, maka formulirnya ini sudah kita buat sebagaimana yang kita inginkan. Nah, langsung saja kita klik copy ya. Nah, ini nanti fungsinya linknya sudah kita percantik, yang bisa langsung kita share melalui media Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp, dan media-media sosial yang lainnya. Nah, sehingga mudah dipahami oleh calon peserta didik kita. Nah, saya kira itu nanti jadinya. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui tanggapan secara real time ya? Nah, ada yang sudah daftar atau belum? Misalkan kita kan tidak harus selalu mengeceknya ya setiap saat. Biasanya kalau di Android, kalau kita mengaktifkan fitur pemberitahuannya tentang respon ini, maka setiap saat kita akan diberitahu tentang ada atau tidaknya calon peserta didik yang sudah mendaftar. Nah, caranya adalah klik respon ya. Kemudian di sini ada tanda membuat spreadsheet ya. Seperti ada Excel, ini kita klik saja. Nah, kemudian di sini judulnya bisa kita edit ya, kita edit di sini, ganti saja judulnya, misalkan rekap calon siswa Semen 1 Jaro 2021. Nah, kemudian kita klik buat ya. Tunggu beberapa saat, maka secara otomatis akan dibuatkan ya sheet ya tentang berapakah nanti jumlah siswa yang mendaftar di sekolah kita. Nah, ini adalah tampilan dari sheet yang nantinya akan merekap secara otomatis setiap kali ada pendaftaran siswa baru. Yang pertama, di kolom pertama timestamp ini adalah waktu mereka mendaftarkan ya. Dari isinya biasanya jam, menit, detik, hari, tanggal, tahun ya. Ini terekam secara terlalu penting itu. Kemudian yang ini NISN, tempat tanggal lahir, agama, asal sekolah, nomor WA. Ini adalah beberapa informasi yang terekam dari formulir online yang tadi kita share kepada calon peserta didik baru di sekolah kita. Nah,
Kemudian untuk menampilkan bukti daftar siswa baru ya, yang seperti ini tadi. Nah, ini jika diperlukan nanti ketika memang pandemi COVID ini sudah berakhir, maka anak-anak bisa melakukan daftar ulang. Untuk mempermudah proses daftar ulang, maka diperlukan yang namanya bukti pendaftaran. Ini juga bisa terekam secara otomatis, nanti yang bisa kita kirimkan secara otomatis juga dengan menggunakan aplikasi WA Autorespon ya, atau bisa kita gunakan WA kita biasa dengan cara tadi kita sudah mendapatkan nomor WA dari setiap calon peserta didik kita. Ini buktinya bisa kita kirim. Ini gunanya nanti untuk mempermudah pada saat proses verifikasi berkas pada proses daftar ulang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cukup mudah sekali. Kita menyiapkan file ya, beberapa file, mungkin hanya satu file saja Word, nanti kita upload sebagai Google dokumen. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Kita buat dulu di Word ya. Isinya bisa tentang kop sekolah, kemudian bukti pendaftaran peserta didik baru, kemudian waktu daftar tadi, nama lengkap ya, kemudian beberapa dari yang lainnya. Nah, ini supaya lebih cepat Bapak Ibu, seperti ini. Oke ya, ini saya menyesuaikan dengan rekap saya yang kemarin isinya cukup banyak ya, karena tadi isinya tidak terlalu banyak yang di sini tadi ya. Ya, yang di sini tadi isinya cuman waktu daftar, nama lengkap, NISN, tempat lahir, agama, asal sekolah, nomor HP ya. Kita samakan ya. Ini ada NISN, tempat tanggal lahir, agama ya. Ini alamat lengkap tidak ada. Kita hapus saja. Alamat lengkap tidak ada. Oke. Kemudian nomor WA ada ya. Nomor WA ada. Agama. Asal sekolah. Ya. Yang ini enggak ada, kita hapus saja. Oke. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini tanda tangan kepala sekolah beserta stempel sekolah ya. Ini bisa di scan aja langsung tempel ke sini. Nah, kalau sudah, kita simpan file ini, kemudian masuk ke drive kita ya. Kita masuk ke drive plus tadi ya. Kita upload file, kemudian kita cari bukti daftar PPDB tadi ya. Kita simpan di bagian mana ya, tunggu sebentar. Kita cari tadi file kita. Oke, ini kita double klik saja. Ini berarti sudah terupload di sini. Kemudian kita klik kanan pada bukti daftar PPDB tersebut, kemudian kita buka dengan Google dokumen ya, sempurna ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki karena letaknya mungkin tidak, kurang lebih ya, mungkin bisa agak berantakan sedikit ya setelah kita buka di Google dokumen ini. Namun jangan khawatir, itu bisa dengan mudah kita perbaiki kembali. Ini tadi ya, ini bisa kita ganti dengan yang sudah ada scan-nya ya. Nah, caranya kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita pilih sisipkan gambar kan. Saya double klik saja.
Cukup. Nah, langkah berikutnya kita ubah filenya. Di sini kan masih ekstensinya doc nih, maka untuk bisa digunakan nanti ini juga harus berbentuk Google dokumen. Nah, caranya kita klik file di sini, kemudian kita pilih simpan. Nah, ini adalah bukti pendaftaran tadi yang berhasil kita simpan dengan Google Dokumen ya. Nah, langkah selanjutnya supaya bukti daftar ini nanti bisa dikirimkan kepada para calon peserta, maka kita isi terlebih dahulu ya formulir. Misalkan ya, ini kan masih baru jadi belum ada isinya, yang melakukan pendaftaran. Nah, yang pertama ini misalkan namanya Kasno, ini S nya 123456778, tempat tanggal lahirnya Tapalong misalkan 14/16 April 2000 ya, tahun 2000, agamanya Islam, asal sekolah SMP Maju Jaya, nomor WA nya 08567879, seterusnya, lalu dikirim saja ya. Oke ya, kemudian di sini kita refresh, maka sudah ada satu tanggapan ya. Kemudian kita coba lagi mengisi calon siswa berikutnya ya, sebagai contoh saja untuk nanti bisa kita cetak daftar bukti yang otomatis tadi ya. Dari siswa yang kedua ya. Misalkan ini siswa yang kedua ya. Oke, siswa yang kedua. Nah, kita lihat siswa yang kedua. Kita lihat, kita pratinjau kembali, kemudian kita isikan berikutnya. Namanya Sam, misalkan ini isinya 2145667, tempat tanggal lahir Tapalong 23 Maret 2005, misalkan agama Islam, asal sekolah MTS 1 Jarum, misalkan MTS 1 ya. Nomor WA nya 0855432678, kirim. Oke, kemudian ini berarti sudah ada 2 respon, maka kita klik yang rekap tadi. Nah, di sini secara otomatis sudah terekam
2 calon peserta didik baru yang tadi sudah melakukan pendaftaran. Maka berikutnya, supaya ini bisa diberikan bukti daftar, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukannya dengan menggunakan bantuan aplikasi AutoCreate ya. Ini ada letaknya di pengaya di sini. AutoCreate ini kalau belum, kemudian kita kasih nama saja, misalkan bukti daftar ya. Gitu aja. Kemudian klik next. Kemudian kita template-nya tadi yang sudah kita buat ya. Kita cari di from drive. Kita simpan di mana tadi ya. Kita beri nama drive-nya nanti yang ini yang barusan tadi kita buat ya. Ya, yang ini ya. Kita klik saja, kemudian pilih select. Kemudian diklik saja next. Nah, di sini perlu kita lakukan beberapa penyesuaian ya. Mungkin ada beberapa yang belum sama. Oh, tadi salah ya foldernya. Kita ganti saja ini. Salah folder tadi. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Misalkan yang ini setelah ini SN ada tempat tanggal lahir, kemudian ada agama, berikutnya agama sudah ada ya, tanggal lahir tadi NISN, agama sudah, yang di ini salah nih, jenis kelamin ya. Kosong saja. Tempat tanggal lahir nih. Yang ini tempat tanggal lahir ada, kesalahan tadi ya. Yang ini jenis kelamin yang tidak ada, tidak usah dibuat. Kemudian nomor HP, dan yang terakhir asal sekolah ya. Ini kemudian di next saja, kemudian dikasih nama ya, namanya sama juga nggak apa-apa, di daftar. Kemudian supaya ada namanya masing-masing, kasih saja tadi sesuai dengan nama kolom pada rekap siswa, di nama harus sama ya, nama lengkap, kemudian dikasih tanda seperti ini 2 ya. Kemudian di next kembali, foldernya mau disimpan di mana, kalau sudah sesuai langsung saja di next. Langkah 6 juga next, 7. Nah ya, di langkah ke 8 ini kita share ya, share doc ya, nanti supaya itu bisa kita bagikan kepada anak kita. Oke, ini next aja. Nah, di bagian nomor 9 juga kita yes ya. Kita yes. Kemudian di ini aja. Oke. Tunggu beberapa saat. Kemudian baru di save ya. Kita back dulu tadi ada di bagian ini belum diisi. Sembarang aja isinya, misalkan kita isi teks. Kemudian di bagian ini kita isi bukti ya, itu aja nggak apa-apa kalimatnya. Kemudian yes ya, kita next, kemudian kita save ya. Oh yang ini
Kalau sudah, kita run job saja. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Nanti berupa link ya yang bisa digunakan untuk mencetak bukti daftar peserta didik baru. Nah, ini sudah selesai, kita close saja. Kemudian kita lihat di sini ada tampil link ya. Nah, ini kita bisa buka ya, daftar Kasno. Calon peserta didik baru. Nah, begitu tadi cara mudah membuat formulir pendaftaran siswa baru plus bukti pendaftarannya secara mudah dan cepat. Oke, saya kira tutorialnya cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan pada tahun ini penerimaan siswa baru di sekolah Bapak Ibu semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses mendapatkan siswa yang sesuai dengan harapan. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena itu gratis untuk pengembangan channel Guru Deso. Channel Guru Deso, salam dedikasi tanpa batas, sharing dan belajar terus menerus. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.